Assalamualaikum, 大家好，欢迎回到 Firdavi Channel. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan bahas tentang eh, gimana ya cara ngomongnya ya. Ya udah deh, hal-hal yang bisa membuat beasiswa kalian dicabut. Loh kok bisa? Bisa aja. Nah makanya buat kalian penasaran, jangan skip video ini ya. Banyak orang kayak mikir, ah aku udah dapet beasiswa nih, ya udah aku nggak apa-ngapain, yang penting aku dapat duit setiap bulan, lancar, ATM full gitu kan. Nah tapi sebenarnya nggak kayak gitu juga gitu loh. Jangan dikira kalian udah dapat beasiswa ya udah kalian bebas aja gitu mau ngapain, nggak kayak gitu juga. Bahkan ada beberapa hal yang bisa membuat beasiswa kalian itu dicabut. Oh ya, sebelumnya aku mau bilang dulu sama kalian, karena peraturan setiap kampus itu biasanya beda ya. Jadi kampus aku sama kampus kalian nih misalkan gitu, itu biasanya beda. Ada juga yang sama sih gitu, tapi pada umumnya emang biasanya ya lumayan agak-agak sama sih gitu ya, alasan-alasan kenapa beasiswa kita dicabut gitu. Apa aja sih hal-hal itu? Yang pertama, nggak masuk kelas. Itu sih yang banyak biasanya sih gitu. Jadi jarang banget masuk kelas gitu loh, banyak absennya. Itu biasanya pengaruh banget sama beasiswa kalian gitu. Terus yang kedua itu biasanya sih nilai. Kalau yang umum beasiswa biasa kayak CGS atau beasiswa yang lain kecuali CIS, kalau misalkan nilai kalian satu kali anjlok itu enggak sih biasanya, enggak langsung kayak dicabut gitu beasiswanya, enggak. Jadi kayak misalkan berturut-turut gitu loh. Terus ditambah lagi dengan kalian nggak masuk kelas gitu, nah itu udah lengkap, komplit banget kalian bakalan dicabut beasiswanya gitu. Tapi kalau masalah nilai sama absen gitu, itu tergantung dari wali kelas juga ya menurut aku. Karena kalau kalian dapat wali kelas yang lumayan kayak lebih killer gitu, ya aku kurang tahu juga ya. Alhamdulillahnya wali kelas aku tuh ya, dia itu baik banget gitu loh. Sampai dia itu nyuruh aku kebetulan di kelas aku ketua kelas. Dan wali kelas aku tuh nyuruh kayak ya udah yang telat ditulis masuk aja gitu. Padahal kalau guru-guru yang lain ya, ada beberapa guru juga yang dia itu killer gitu loh. Terus guru itu pada nyuruh kayak telat 3 kali itu udah termasuk nggak masuk 1 kali gitu. Nah jadi menurut aku sendiri nih ya, karena emang pengalaman aku kayak gitu loh. Jadi kalau wali kelas kalian oke, care sama kalian gitu, yang ada sih wali kelas yang nggak care ya, maksudnya kayak lebih, itu menurut aku berpengaruh banget sih gitu. Dan wali kelas kalian itu ya insya Allah bisa ngebantu kalian gitu loh. Nah yang ketiga nih, beasiswa dicabut kalau kalian punya masalah sama kampus. Kayak misalkan kalian buat ulah tengkar kayak gitu kan, tawuran dan lain sebagainya gitu sih. Itu biasanya juga ada pengaruh sama beasiswa kalian gitu. Nah yang keempat nih, kerja. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau misalkan kayak, Kak kalau misalkan kita di Cina, kuliah di Cina bisa nggak kita sambil kerja part time? Bisa-bisa aja. Asalnya sama kampus itu udah ada kontrak gitu loh, udah dibolehin sama pemerintah juga gitu loh. Kalau misalkan kalian kerja, misalkan ya kalian kerjanya di cafe, ya udah kalau ketahuan bakalan dicabut gitu loh. Kampus itu nyuruh nggak apa-apa kita kerja, asalkan kita nggak dibayar. Pada nggak mau kan? Siapa sih yang mau kita kerja nggak dibayar gitu kan? Nah kalau di kampus aku, itu biasanya setiap tahun ada yang namanya Expo, K-Expo ya biasanya. Semua negara-negara Asian gitu pada kumpul di sana dan jualin produk mereka gitu loh. Nah di sana biasanya kayak orang Indonesia, orang negara-negara manapun ya, Asian, negara Asian, itu biasanya mereka butuh penerjemah gitu loh. Nah makanya mereka ambil dari kita. Nah itu nggak apa-apa gitu loh. Kayak kampus itu nggak apa-apa ngizinin kita untuk kerja di sana jadi penerjemah gitu. Dan itu kita juga dapat bayaran gitu loh. Kayak misalkan kerjanya cuma 3 hari sampai 4 hari doang gitu. Nah itu tergantung dari bosnya sendiri, kita mau dibayar berapa. Ada yang 1 hari itu 400.000, ada yang 1 hari itu 600.000 gitu. Jadi lumayan gitu loh, 4 hari doang kita kerja udah dapat duit segitu gitu. Bayangin aja misalkan 600.000 1 hari, ya dikali aja 4 hari berapa gitu. Nah kalau yang pekerjaan-pekerjaan kayak gitu tuh yang udah ada rekomendasi dari sekolah, dari pemerintah juga, ya itu nggak apa-apa kayak gitu loh. Terus kalau di kampus aku juga ada kayak perusahaan hire, apa ya aku bilang hire sih. Aku juga nggak tahu gimana ngomongnya. Jadi sama perusahaan hire itu biasanya mereka hire itu ada promosi ke kampus aku gitu. Nah itu biasanya nanti diminta beberapa anak yang mau kerja ke mereka ya paling sekitar 2 mingguan lah sampai ya setengah bulanan lah gitu ya. Itu diminta sama
perusahaan hire, bukan diminta ya, kayak ya udah deh kalau kalian mau ya udah mari gitu, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Dan itu juga dibayar gitu. Aku nggak tahu dibayar berapa karena aku belum pernah ikutan join kerja di situ gitu, aku masih belum pernah. Cuman kakak kelas aku tuh waktu itu kerja gitu. Nah itu juga nggak apa-apa karena ada persetujuan dari kampus, ya udah ya beasiswa kita aman-aman aja gitu loh. Nah makanya aku saranin ke kalian untuk yang beasiswa, ya udahlah ngapain masih mau kerja, kalian udah dapat beasiswa gitu loh. Kecuali kalian tuh kerja kayak misalkan kalian jualan online gitu ya, mungkin sekolah nggak bakal tahu gitu kalau kalian jualan online gitu ya, mungkin itu nggak apa-apa, tapi aku nggak ngerekomendasiin kalian untuk bekerja sih, kecuali yang udah emang bener-bener sama kampus direkomendasiin, kampus udah tahu, pemerintah juga udah tahu, ya udah silakan aja kerja gitu. Aku sih ngerekomendasiin kalian kayak gitu daripada kalian kerja diem-diem ntar kemudian ketahuan sama kampus, ya udah berabe gitu. Nah jadi itu dia beberapa hal yang bisa membuat beasiswa kalian bakalan dicabut. Jadi untuk yang kayak misalkan nilai atau enggak masuk kelas gitu, apa sih susahnya cuma masuk kelas doang gitu loh. Mau kalian nggak dengerin gurunya terserah, yang penting kalian absen gitu. Apa susahnya gitu loh. Terus kayak misalkan kalian nanti nilainya jelek gitu, kalian cuman belajar doang gitu loh. Kalian udah dapet duit, setiap bulan udah dikasih duit, duitnya nggak pernah telat, kecuali kalian ada masalah sama bank kalian atau ada apa gitu ya mungkin itu bisa telat, tapi cuman kayak kalau baik-baik aja bank kita nggak kenapa-kenapa, ya semuanya mana-mana aja gitu loh. Ya bakalan cair gitu, dalam 1 bulan sekali itu bakalan cair gitu uang kalian. Jadi apa ya, kalian cuma mau belajar doang, apa susahnya sih gitu kan. Aku kadang kalau sama teman-teman aku atau siapapun yang dapat beasiswa tapi dia itu kayak yang main-main gitu, aku kayak aduh apa sih kamu gitu, cuman modal belajar aja, cuman modal masuk kelas aja kalian nggak mau gitu. Di luar sana banyak banget mereka yang kerja sambil kuliah, karena kenapa? Nggak punya biaya buat kuliah, sedangkan kita yang udah dikasih secara gratis, mau asrama, kuliah, uang asuransi, buku, uang saku nih ya, apalagi yang CSC kayak gitu udah 5 juta untuk anak S1 nih setiap bulannya nih, kurang apa? Kurang bersyukur kalian tuh. Cuman mau ngejalanin amanah-amanah itu aja gitu loh. Itu nggak susah. Masih susahan teman-teman kita yang berjuang kuliah sambil kerja itu, mereka lebih susah gitu loh. So buat teman-teman yang berjuang di beasiswa, semangat. Semangat belajar, masuk kelas, jangan buat ulah. Patuhi peraturan-peraturan kampus. Insya Allah beasiswa kalian aman. So jadi segitu aja yang bisa aku share kalian. Semoga video ini bermanfaat. Zaijian!